Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem pendukung keputusan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Permana Putra dengan NIM 1121748. Di sini saya mengutip jurnal yang dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kebijakan Strategi Kampus dengan metode profile matching dengan penulis Supriyatno Sianturi. Latar belakang pengambilan keputusan yang dilakukan secara cepat, tepat sasaran, memiliki banyak informasi saja tidak cukup. Jika tidak mampu meramunya dengan cepat menjadi alternatif-alternatif terbaik di dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum dilakukan proses pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada, maka dibutuhkan adanya suatu kriteria. Setiap kriteria harus mampu menjawab satu pertanyaan yang penting mengenai beberapa baik suatu alternatif dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah mengambil sebuah keputusan dalam menentukan kebijakan strategi kampus. Tujuan ini menjelaskan kriteria-kriteria pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan promosi kampus, menerapkan metode profile matching dalam menentukan kebijakan strategi promosi kampus STIMIK Budi Dharma Medan, menguji data pada pendukung keputusan penentuan kebijakan strategi promosi kampus pada STIMIK Budi Dharma Medan agar informasi yang dihasilkan cepat, akurat, dan berkualitas. Metode yang digunakan, profile matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen SDM, di mana terlebih dahulu ditentukan kompetensi atau kemampuan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Dalam proses profile matching, secara garis besar merupakan proses pembandingan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya, disebut juga gap. Untuk menganalisis karyawan yang sesuai dengan jabatan tertentu dilakukan dengan metode profile matching, di mana dalam proses ini terlebih dahulu menentukan kompetensi atau kemampuan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Adapun model yang digunakan digambarkan dengan rumus gap sama dengan buka kurung, tutup kurung, standar underscore nilai dengan gap sama dengan selisih nilai, W sama dengan bobot komponen, I sama dengan banyaknya komponen, nilai underscore kriteria sama dengan skor kriteria per komponen, standar underscore nilai sama dengan nilai yang menjadikan acuan standar kualifikasi. Contoh, diketahui suatu profil memiliki 3 kategori dengan membuat 3 kategori masing-masing secara berurutan 2, pokok 1, dan 3 dari setiap kategori dipilih. Kriteria dengan nilai masing-masing secara berurutan 25,50 dan 15 dengan standar kualifikasi yang memenuhi syarat adalah 20. Gap sama dengan 2 kali 25, 1 kali 50, 3 kali 15, 2 tambah 1 tambah 3, min 12 sama dengan 50 tambah 50 tambah 45. Garis miring 6 min 20 sama dengan 145, garis miring 6 min 20 sama dengan 24.16, min 20 gap sama dengan 4,16. Jadi nilai selisih antara profil dan standar nilai adalah 4.16 poin, dan berdasarkan nilai kualifikasi standar profil ini masuk kualifikasi karena memenuhi nilai standar yang ditentukan. Adapun langkah-langkah profile matching, yang pertama menentukan kriteria, yang kedua perhitungan pemetaan gap, yang ketiga melakukan pembobotan, yang keempat perhitungan core faktor dan secondary faktor, yang kelima perhitungan nilai total. Tabel 1 jumlah yang di tabel 1 jumlah mahasiswa yang diambil untuk sebagian bahan pertimbangan adalah jumlah siswa yang mendaftar pada tahun 2012-2013, yang dimana per kabupaten jumlahnya sebagai berikut. Di Medan ada 145, kemudian di tahun 2013 Medan naik menjadi 171, kemudian Binjai 35, kemudian naik di 45. Tebing Tinggi 35, kemudian turun di 29.
Pematang Siantar 101, kemudian naik di 114 dan seterusnya. Kemudian di tabel 2, pada aspek ini setelah dilakukan pembobotan nilai pada izin yang didapat dari sekolah, jumlah siswa yang ada di sekolah, kunjungan promosi, bisa kita lihat pada perhitungan GAP di bawah ini. Pembobotan dari aspek izin sekolah yang didapatkan dari pihak yang berwenang sekolah yang dikunjungi pada saat melakukan promosi, pembobotannya dapat dilihat pada tabel nomor izin sekolah nomor 2, di mana ada izin kepala sekolah dengan bobotnya 4, izin waktu sekolah dengan bobotnya 3, izin piket dengan bobotnya 2, izin satpam dengan bobotnya 1. Kemudian pembobotan jumlah siswa ini dilakukan berdasarkan siswa keseluruhan yang ada di sekolah yang dimasuki promosi tersebut. Pembobotannya dapat dilihat seperti pada tabel 3. Di tabel 3 jumlah siswa 50 min 100 dengan bobotnya 1, 100 per min 150 dengan bobotnya 2, 150 min 200 dengan bobotnya 3, 200 dengan min 250 dengan bobotnya 4. Pembobotan jarak antar sekolah awal ke sekolah yang selanjutnya dilakukan agar anggota tim promosi dapat memperkirakan jarak tempuh yang akan dilewati dari sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya. Pembobotan dapat dilihat pada nomor 4. Di jarak dari sekolah yang 0 min 3 dengan bobot 5, 3 min 6 dengan bobot 4, 6 min 9 dengan bobot 3, 9 12 dengan bobot 2, 12 min 15 dengan bobot 1. Kemudian di tabel 5 ada kapasitas intelektual untuk pengelompokan GAP. ID sekolah A dengan izin 3, jumlah siswa 4 dengan jarak 5. Kemudian sekolah B dengan izin 4, jumlah siswa 3 dengan jarak 3. Sekolah C izin 4, jumlah siswa 4, jarak 4. Sekolah D, izin 4, jumlah siswa 4, jarak 5. Kemudian, tabel selisih pada aspek izin sekolah min A dengan selisih 1, sekolah min B dengan selisih 0, sekolah min C dengan selisih 0, dengan sekolah min D dengan selisih 0. Kemudian, di tabel 7, selisih pada aspek jumlah siswa. Sekolah min A sama dengan 0, sekolah min B sama dengan 1, sekolah C sama dengan 0, sekolah D sama dengan 0. Kemudian tabel 8, selisih pada aspek jarak selisih. Sekolah min A selisih 0, sekolah min B selisih min 2, sekolah min C selisih 1, sekolah min D selisih 0. Kemudian setelah didapatkan tiap GAP masing-masing sekolah, maka tiap profil sekolah diberikan bobot nilai. Di mana yang pertama selisih 0 bobot nilai dengan keterangan tidak ada selisih kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, 1 dengan bobot nilai 4,5 dengan keterangan kompetensi individu tingkat atau level kelebihan 1. Yang ketiga, min 1 bobot nilai 4 kompetensi individu tingkat level kekurangan 1 sampai akhir. Min 4 bobot nilai kompetensi individu tingkat atau level kekurangan 4. Kemudian tiap sekolah akan memiliki tabel bobot nilai seperti contoh-contoh tabel yang ada di PowerPoint ini. Dengan contoh tabel bobot nilai sekolah yang dimasuki promosi dan dengan acuan pada tabel bobot nilai GAP. Jadi ID sekolah A izin min 1, jumlah siswa 0, jarak 0.
sampai dengan akhir sekolah D 0, 0. Kemudian tabel sekolah A, perhitungan 3, 4, 5, sekolah min B 4, 3, 3, sekolah min C 4, 4, 4, sekolah min D 4, 5, 5. Kemudian perhitungan dan pengelompokan koordinat secondary factor. Yang ini adalah rumusnya dan yang ini adalah keterangannya. Kemudian rumus dari secondary factor ini, kemudian ini keterangan dari secondary factor. Kemudian di tabel 11 aspek bobot nilai intelektual, yang dimana sekolah 1 dengan izin min 1, jumlah siswa 0, jarak 0, NCF 2, NSF 1. Sekolah min 2, 0, min 1, jarak min 2, NCF 1,75, NSF 0,75. Sekolah min 3, izin 0, jumlah siswa 0, jarak min 1, NCF 2, NSF 1. 4, sekolah min 4, izin 0, jumlah 0, jarak 0, NCF 2,5, NSF 1. Dan ini adalah perhitungan dari jumlah perhitungan dari core faktor dan secondary faktor. Sekolah NCF sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 4 sama dengan 2. NSF 4 sama dengan 2 sama dengan 1. 2, 2 sekolah. 2 NCF sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 3,5 sama dengan 1,75. NSF 3 sama dengan 1,5 sama dengan 0,75, 2. Sekolah 3 NCF 4 tambah 4 sama dengan 4 sama dengan 2, 2. NSF sama dengan 4 sama dengan 2 sama dengan 1, 2. Sekolah 4 NCF sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 4,5 sama dengan 2,5, 2. NSF 4 sama dengan 2 sama dengan 1, 2. Kemudian perhitungan nilai total. Nilai sekolah 1 66,6% kali 2, 33,4% kali 1 sama dengan 1,3 tambah 0,3 sama dengan 1,6. Sampai hasil akhir nilai sekolah 4 66,6% kali 2,25, 33,4% kali 1 sama dengan 1,4 tambah 0,3 sama dengan 1,8. Tabel 12 nilai total gap aspek kapasitas intelektual ID sekolah 1, NCF 2, NSF 1, NI 1,6 sampai nilai akhir sekolah min 4 2,25 1 1,8. Data kriteria dari yang pertama sosialisasi, menunggu di gerbang, titik brosur, dan tinggalkan. Tabel nilai akhir sekolah 1 CI mendapatkan 3, C2 4, C3 5, NCF 2, NSF 1, NI 1,6. Sekolah 2 CI 4, C2 3, C3 3, NCF 1,75, NSF 0,7, NI 1,4. Sekolah 3 4, C2 4, C3 4, NCF 1, NSF 1, NI 1,6. 4 sekolah 4 CI 4, C2 4, C3 5, NCF 1, NSF 1, NI 1,8. Tabel 16 keterangan. Nilai akhir 1,4 dengan keterangan titik brosur, 1,6 tunggu di gerbang, 1,8 sosialisasi. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika presentasi kali ini kurang maksimal karena saya pribadi sedang kurang enak badan, jadi mohon maaf bila kurang maksimal presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.